يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah. Ya, para pemirsa dan para pendengar radio Risalah, para pemirsa Salam TV, Wasal TV, dan yang lainnya. Kita tersentak sebenarnya. Saya sendiri kaget karena saya tidak terlalu mengupdate sosmed dengan gegap gempita kayak orang-orang yang lain. Saya sering ketinggalan. Tiba-tiba saya mendapatkan pertanyaan dari pemirsa, dari kawan-kawan, dari bahkan tidak sedikit relasi kita yang dari luar negeri, itu mereka tahu lebih dulu gitu, mereka mengupdate gitu, kemudian mengatakan peristiwa ini benar enggak, kemudian luar biasa siapa dia, kemudian saya jawab saya enggak tahu gitu kan. Tetapi saya merasakan bahwa seperti hati kaum muslimin di Indonesia dan di berbagai belahan dunia itu betul-betul terkesan dengan mauqif ataupun sikap seorang ukhtuna Muyasarah namanya, yang kemudian dalam keadaan seperti itu dia memilih untuk mempertahankan keyakinannya, ya, karena mungkin beliau ukhtuna Muyasarah itu termasuk yang menganggap cadar itu mungkin sebagai suatu kewajiban gitu ya. Ya, sebagaimana mungkin ada saudara kita yang lain berhijab, muslimah yang lain, ketika tiba-tiba keyakinannya dipertaruhkan dengan dunia, yaitu ikut lomba dengan mungkin ada hadiah dan sebagainya, ternyata keputusan mengutamakan akhirat, mengutamakan iman, itu sangat menyentuh hati, dan akhirnya viral lah sebenarnya, sampai saya pada akhirnya juga jadi cari tahu siapa dan akhirnya, dan masya Allah tabarakallah, kita melihat ada beberapa hikmah di situ. Ya. Karena kan pada akhirnya dengan izin Allah SWT banyak sekali yang bersimpati akan mengumrohkan, menghajikan, memberinya penghargaan, hadiah ya, yang sampai ada yang memberikan 100 juta berapa pihak ya. Kemudian hikmah yang pertama adalah bahwa dalam sebuah asar, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Ya. Dalam sebuah asar dikeluarkan oleh Abu Nuaim disebutkan, man taruka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, la yatrukuhu illa lahu, dan tidaklah dia meninggalkan hal itu yang kurang baik itu benar-benar ikhlas karena Allah, meninggalkannya betul-betul karena Allah gitu. Bukan karena settingan, bukan karena ingin viral, bukan apa, bukan, tapi betul-betul lillah, la yatrukuhu illa lahu. Tidaklah dia meninggalkan itu kecuali karena Allah, ikhlas karena Allah gitu ya. Maka illa awadallahu minhu khairun lahu fid dinihi wa dunyah. Ya. Kecuali Allah akan memberinya ganti yang lebih baik dari itu di dalam urusan dunia, urusan agamanya dan juga dunianya. Masya Allah. Jadi pelajaran pertama adalah sungguhnya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, gitu. Jadi ini menjadi semacam pengingat buat kita juga. Ya. Bukan hanya di bidang masalah hijab, para muslimah sering kadang-kadang kan tantangannya untuk berhijab, apalagi bercadar, itu tidak ringan gitu. Tidak ringan. Terkadang tantangan bahkan datang dari orang tuanya yang belum siap, lingkungannya, kawan-kawan pergaulannya yang berat tentu saja. Tapi ingatlah asar ini, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Ya, jadi bahkan dalam asar yang lain disebutkan bahwasanya barang siapa yang mencari ridho Allah, ya, ini juga penyemangat juga bagi para muslimah yang lain yang ingin mungkin berjilbab, yang mungkin belum berhijab, ingin berhijab, atau yang sudah berhijab ingin meningkatkannya memakai cadar, kemudian masih banyak tantangan dari lingkungan, kawan-kawan, tempat kerja gitu ya. Maka ingatlah asar ini bahwasanya barang siapa yang mendahulukan ridho Allah dengan resiko kemarahan seluruh manusia, kemarahan manusia,
maka niscaya Allah akan ridho padanya, dan pada akhirnya Allah akan membuat manusia itu ridho padanya. Masya Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengutamakan ridho manusia dengan dengan meninggalkan ataupun mengutamakannya dari keridhaan Allah, maka Allah akan murka, Allah tidak ridho, dan pada akhirnya Allah akan membuat orang-orang itu tidak ridho padanya. Jadi luar biasa. Jadi saya pikir ini hikmah yang pertama, bahwa selayaknya, semestinya seorang muslim itu dan seorang muslimah ketika ingin berhijab dan sebagainya, maka ingatlah ini, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Karena banyak juga yang bisa jadi di sebuah tempat kerja itu dia dikeluarkan dari pekerjaannya mungkin karena bercadar mungkin, atau lebih dari itu mungkin karena sekedar berhijab gitu. Ini kan sesuatu yang kadang-kadang dia harus tinggalkan dunia itu, ternyata pekerjaannya harus dia tinggalkan. Bisa jadi. Atau teman-teman dekatnya yang selama ini dia, maka semoga Allah memberinya lah rezeki yang lebih baik, ya. Atau mungkin juga kawan-kawan akrabnya yang selama ini kongko-kongko, maaf mungkin teman-teman dekatnya muslimah itu kurang baik, maka semoga Allah memberinya sahabat yang lebih baik lagi.